Oke, nah di depan parkiran ini sudah ada. Nah, di lantai 1 ini kita juga sudah disediakan. Ini di lantai 2 ada dan juga sudah difasilitasi. Nah, untuk bangunannya sendiri ini di sini ya disediakan tempat ngelihat apa namanya, di sana ada gedung. Nah, ini teman-teman, salah satu selamat siang teman-teman semua, ketemu lagi dengan Joshua Jedit di channel Jual Rumah Murah SBY. Tapi kali ini kita nggak jualan rumah dulu, tapi kita jualan kos-kosan gitu ya. Sangat jarang gitu kan kita bahas kos-kosan. Tapi tenang aja, kali ini kos-kosannya adalah kos-kosan yang milenial pol ya. Banyak anak muda yang sewa di tempat ini gitu ya. Dan lokasinya pun juga prime teman-teman. Nggak di pinggir kota, tapi benar-benar di tengah kota. Ini ada di daerah Kalijodan ya, Surabaya Timur. Dan sekarang kos-kosan ini lagi dijual. Jadi untuk teman-teman atau bapak ibu yang lagi cari rumah kos untuk investasi, nah ini adalah salah satu pilihan yang cocok banget buat bapak ibu. Oke, kita mau bahas sisi depannya dulu. Jadi untuk area jalannya ya, jadi ini masuk gang gitu, tapi gangnya lumayan besar. Ini sekitar 6 meter 7 meteran gitu ya, bisa dilalui 2 mobil. Bisa kita lihat mobil di sini masih ada space untuk lalu lalang gitu ya. Nah, kita lihat fase depannya ini sudah modern ya, bukan rumah biasa yang dijadikan kos-kosan, bukan, tapi memang dibangun untuk rumah kos, untuk kos-kosan. Oke, nah kita bisa lihat model fase depannya ini sudah minimalis ya kan, warnanya pun juga banyak playfulnya ya, ada warna coklat, ada warna krem, ada warna biru muda gitu ya, dan kekinian. Oke, kembali lagi tadi yang sudah dijelaskan, di sini banyak banget anak-anak muda yang ngekos gitu ya. Kenapa? Karena lokasinya prime gitu ya, deket sama kampus-kampus ini banyak. Kampus UNER ABC itu deket pol ya, deket ke MER pastinya, karena cuma sekitar 300 meter dari depan gang sudah MER. Terus ada kampus WM juga, WM yang di daerah Kalijodan sini. Ada juga apa UNS ya, UMN Muhammadiyah Surabaya, UMS lah, UMS, Universitas Muhammadiyah Surabaya, dekat sini juga. Terus banyak komersial area gitu teman-teman ya, jadi banyak hotel, banyak gudang-gudang, banyak ruko-ruko, jadi banyak pegawai-pegawai yang kos di sini juga. Jadi untuk investasi ini oke pol. Oke, ya dan lanjut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, kita bahas ukurannya dulu ya teman-teman ya. Jadi ini memang gede, ini ada 3,5 lantai gitu ya. Jadi dari depan nggak kelihatan ini lantai berapa, tapi totalnya ada 3,5 lantai, hampir 4 lantai ya. Belakangnya itu ada tambahan lagi untuk service area. Nah, ini ukurannya itu adalah 10 kali 21,7. Jadi total lahannya 217 meter persegi teman-teman. Jadi besar. Dan di sini ada 23 kamar untuk dikoskan dan 1 kamar untuk ART atau penjaga kosnya gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke dalam sebelah sini. Let's go. Jadi teman-teman, ini lagi diperbaikin ya, ada peremajaan atau maintenance sedikit-sedikit karena warnanya udah mulai pudar gitu ya. Nah, ini teman-teman adalah area untuk bisa kita bilang parkiran ya, parkiran untuk kos-kosannya. Jadi ada di lantai yang pertama, di lantai 1 ini bisa menampung sekitar 20 sampai 25 motor ya. Tapi kalau kita biasanya di sini ada 1 mobil, bisa dipakai 1 mobil. Nah, ini 1 mobil dan sekitar 10 sampai 15 motor. Jadi untuk mobil bisa dan untuk motor bisa. Tapi kebanyakan di sini adalah sepeda motor ya. Untuk mobil bisa sewa di lahan yang sebelah. Jadi masih ada tempat untuk penyewaan parkir mobil. Oke, nah di depan parkiran ini sudah ada area komunal ya. Komunal itu adalah tempat berkumpul dan kafe mini yang disediakan di kos-kosan ini. Jadi biasanya orang-orang kos kesini buat beli makanan ringan, buat beli minuman ya. Kebetulan ini ada minumannya. Sini ada salah satu yang punya kos, wah, Pak Agus. Nah, di sini teman-teman bisa buka mini cafe gitu ya untuk makanan-makanan yang ringan seperti mie instan atau mungkin nasi goreng bisa, tapi tenang aja, kita tetap dapat fasilitas dapur umum di belakang, jadi teman-teman bisa masak sendiri. Oke, ya ini cukup luas teman-teman ya, jadi bisa menampung sekitar 10 orang, 15 orang cukup lah, desek-desekan masih bisa. Nah, untuk di lantai 1 ini
ini ada 3 kamar tidur teman-teman, 1, 2, dan 3. Jadi dan kamar ART ya. Jadi totalnya ada 4 kamar gitu ya. Dan ukurannya juga hampir sama semua, sekitar 4x4 sampai 4x5. Jadi ada 2 tipe kamar, 4x4 dan 4x5, dan beda harga pastinya ya. Tapi di sini kita nggak bahas tentang sewanya berapa, tapi lagi dijual. Jadi kita nanti bahas harga jualnya untuk kos-kosan ini. Oke, let's go, kita sebelah sini. Nah, ini adalah kamarnya teman-teman, 1, 2, dan 3. Ini banyak ya sepeda motornya ya. Nah, di lantai 1 ini kita juga sudah disediakan dapur umum. Halo Pak Is. Nah, ini ada kamar mandi ya, kamar mandi yang bisa dipakai untuk bersama-sama di lantai 1 ya, karena oke. Thank you Pak. Bisa dipakai bersama-sama di lantai 1 yang nggak ada kamar mandi dalamnya. Contohnya yang di sebelah ini nggak ada. Terus yang di sebelah kiri ini juga nggak ada. Jadi ada 2 kamar yang nggak ada kamar mandi dalamnya, sisanya ada ya. Ini bisa dipakai untuk 2 kamar itu. Terus di agak ke belakang sini, ini ada dapur yang bisa kita buat masak bersama-sama. Dapur umum, betul. Nah, ini ada gudang juga ya, jadi sudah lengkap ya, ada kitchen setnya juga. Jadi teman-teman bisa nyimpen ke sini, nyimpen di sini gitu ya. Enggak free makanan ya Pak ya? Oh, free air minum ya? Oh, oke. Ada galonnya, sama kulkas juga ya. Oke, nanti kita ke atas ya. Nah, untuk akses ke atasnya sendiri teman-teman ini ada 2 ya. Yang pertama lewat belakang sini, ini bisa. Terus ada yang dari depan, tapi kita mau nyoba yang dari depan dulu deh ya. Ini ada spot kosong sebelah kanan ini, mungkin bisa digunakan untuk jemur pakaian, tapi jemur pakaiannya nanti bisa di atas ya, lebih ombol, lebih gede gitu. Oke, yuk kita naik ke lantai 2, let's go. Oke, sekarang jadi lagi ada di lantai 2 ya, agak pelan-pelan soalnya ini sudah masuk ke kamarnya orang-orang yang sewa gitu ya. Kita harus jaga kedamaian dan supaya nggak bising juga. Nah, jadi lagi ada di lantai 2. Ini di lantai 2 ada 10 kamar teman-teman ya. Jadi lantai 1 ada 3 kamar yang bisa dikoskan, lantai 2 ada 10 kamar, lantai 3 nanti juga ada 10 kamar ya. Masih ngos-ngosan ya. Oke, kita ke sebelah sini dulu. Jadi setiap lantai ini ada kayak semacam living roomnya teman-teman. Jadi bisa ngobrol sama teman di sini, dan juga sudah difasilitasi kulkas dan air minum di setiap lantai. Jadi kalau teman-teman butuh minum tinggal ke area living room, kita ambil minum. Terus kulkasnya ini bisa dipakai untuk bersama-sama ya. Jadi nah, baik banget isinya. Oke, kayak gitu. Nah, untuk speknya sendiri teman-teman, ini ukuran dari setiap kamarnya itu ada 2, yaitu 4x4 dan 4x5 ya. Jadi ada beberapa yang lebih besar dan harga sewanya juga lebih besar gitu ya. Ada 2 tipe. Nah, untuk bangunannya sendiri ini dari 2018 teman-teman, dan sekarang dijual jadi sekitar berapa tahun ya, 4 tahun, nggak sampai 4 tahun lah, 3,5 tahunan, karena baru November 2018 itu sudah jadi 3,5 tahun masih baru. Jadi kos-kosan yang bangunannya gede seperti ini, dan di setiap lantainya itu tinggi-tinggi ya. Ini kita bisa lihat 3,5 meter, hampir 4 meteran lah ya. Terus ceilingnya pun juga double ceiling. Di lorongnya pun meskipun nggak seberapa lebar, tapi tetap bisa kelihatan tinggi gitu ya, tetap bisa kelihatan mewah. Apalagi lantainya udah corak-corak kayak Mediterranean Eropa kayak gini, jadi keren gitu ya. Dan ini sudah kehuni semua teman-teman. Kos-kosan ini nggak pernah sepi. Dalam waktu 1-2 hari kalau ada yang keluar pasti langsung masuk lagi. Jadi sirkulasi transaksinya ini oke pol, karena lokasinya strategis, bangunan baru juga, banyak fasilitasnya, dan dekat kemana-mana. Kita mau cari makanan di sini juga gampang gitu ya. Oke, kita lanjut ke lantai 3, let's go. Oke, sekarang jadi sudah ada di lantai 3 ya. Kita tetap harus jaga ketentraman supaya nggak bising. Nah, kita mau bahas tentang fasilitas apa aja yang ada di kos-kosan ini dan juga di kamar. Jadi untuk di kos-kosan ini sendiri teman-teman, itu sudah ada fasilitas wifi yang pertama. Jadi sudah free wifi, free communal area seperti ini. Jadi ada kulkas yang bisa dipakai sama-sama, dapur ya kan.
Terus ada CCTV juga di setiap lantainya. Jadi kalau kita tahu tadi di depan ada Pak Agus ya yang jaga kos-kosan. Nah itu di depannya ada TV. Jadi CCTV-nya bisa kita lihat dari situ. Jadi security-nya juga oke. Nah untuk yang jaga pun juga 24 jam teman-teman. Security-nya 24 jam. Jadi meskipun malam pun bukan sistem gembok ya. Tapi memang ada yang jaga sampai malam, sampai ketemu pagi lagi kayak gitu. Oke, terus di dalam kamarnya sendiri ini sudah full furnish teman-teman. Jadi teman-teman tinggal bawa baju aja sudah bisa sewa di sini gitu ya. Jadi nggak perlu kalau misalkan beli di sini nggak perlu ngisi-ngisi perabotan lagi, tinggal jalan tok, tinggal transaksi aja sudah selesai. Nggak perlu maintenance yang ribet-ribet, renov yang ribet-ribet, nambahin furniture yang ribet-ribet, enggak. Jadi sudah full furnish, ada TV juga, ada AC dan kamar mandi dalam. Jadi untuk wilayah lantai 2 dan lantai 3 ini sudah kamar mandi dalam semua teman-teman gitu ya. Jadi sudah aman untuk kenyamanan di dalam kamar. Oke, yuk kita langsung ke lantai 4 ini yang terakhir, yang paling tak suka dari kos-kosan ini. Let's go, kita lewat lorongnya sini aja ya. Nah ini teman-teman, salah dua CCTV-nya ya ada di sini. Terus ada bak sampah juga di setiap lantai, di depan kamar pun juga ada. Nah di setiap lantai juga disediakan EDC powder untuk kebakaran. Jadi kalau ada urgensi tentang kebakaran ini bisa dipakai gitu ya. Yuk kita ke sebelah sini, lantai yang terakhir. Jadi sudah ada di lantai yang terakhir ya, lantai keempat. Jadi total bangunannya di sini ada 3,5 lantai. Yang keempat ini nggak full, jadi cuma setengah aja. Nah, jadi ada di rooftopnya teman-teman. Nah, di rooftop ini selain ada space kosong besar seperti ini yang bisa dipakai, biasanya dipakai anak kos untuk olahraga ya, untuk healing ya. Sekarang bahasanya healing, refreshing. Ngelihat apa namanya, di sana ada gedung puncak Dharma Husada untuk healing bisa. Nah, di sebelah kanan ini ada tempat untuk service area, jadi untuk jemurnya di atas semua teman-teman gitu ya. Sudah disediakan juga besi-besi untuk naruh baju. Terus apalagi ya, sudah itu aja sih. Ada tandon air juga. Nah di sini disediakan tempat ini sudah lama, dari awal kosan ini berdiri juga sudah ada ini. Nah bisa lebih swantai kalau di atas ini ya, apalagi kalau pagi-pagi ya. Jadi kos-kosan ini ngadep ke utara, dan kalau kita lihat dari sini ini daerah timur teman-teman. Jadi timurnya sebelah sana, ini utaranya sebelah sana. Jadi pagi-pagi kita bisa ngelihat sunrise dari sini gitu ya. Nah di sini bisa dipakai untuk olahraga. Dan untuk harganya sendiri teman-teman, kos-kosan ini sudah SHM ya. Jadi suratnya sudah SHM, ada IMB-nya juga. Jadi kalau teman-teman pengen investasi tapi mau di KPR kan juga, ini bisa gitu ya. Jadi uangnya tetap muter terus untuk KPR gitu ya. Ini bisa teman-teman, karena surat-suratnya sudah lengkap semua dan siap untuk KPR. Apalagi kalau teman-teman beli cash pasti gampang banget negonya gitu ya. Nah untuk harganya sendiri ini dipatok harga 9,75 M aja. Jadi dengan begitu premiumnya lokasi, dengan banyaknya kamar ya. Nah untuk profitnya sendiri teman-teman, jadi kos-kosan ini itu sekitar 40 sampai 50 juta per bulan ya. Itu masih kotor sih, jadi tinggal dikurangi sedikit untuk biaya maintenance tadi dan juga biaya yang jaga. Nah kalau kita total 50 juta kalikan 12 bulan, 1 tahun aja kita bisa dapat 600 juta. Jadi dari segi lokasi oke, dari segi investasi apalagi gitu ya. Terus kamarnya banyak, sudah full furnish juga, apalagi bangunannya juga milenial gitu ya. Banyak yang bilang ini kos-kosan ini keren banget dan nggak pernah sepi gitu ya, nggak pernah mandek. 1 bulan pun nggak pernah ada yang kosong gitu ya, pasti dalam beberapa hari langsung di booking kayak gitu. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan tentang kos-kosan ini bisa kontak Jedit. Ini lokasinya di Kalijudan Taruna teman-teman. Ini gede bangunannya gitu ya. Kita ke sebelah sini dulu Fam. Nah kita bisa lihat kayak gini teman-teman. Wah enak ya, healing sore. Tapi ini siang ya, jadi panas. Oke, thank you teman-teman sudah nonton video ini. Kalau teman-teman tertarik untuk tanya-tanya lagi atau mungkin mau kunjungan ke lokasi kos-kosan ini untuk investasi, nah teman-teman bisa langsung kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini gitu ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya kita bisa ngasih teman-teman referensi rumah-rumah murah atau kayak semacam seperti ini lagi, kos-kosan yang super banyak diminati orang
yang investasinya baik juga. Oke, jangan lupa juga like, comment, dan subscribe. Terus bunyiin loncengnya, share ke teman-teman, keluarga, kerabat, pacar, semuanya, supaya mereka juga bisa dapat info terbaru tentang rumah dan properti yang ada di Surabaya. Oke, thank you sudah menonton dan see you in our next video. Bye-bye.